semuanya, saya di sini Rifka Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang penelitian saya antara perbandingan CPU AMD Ryzen 5 3400G dan Intel Core i5 9400F. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, ini abstrak. Jadi perbandingan ini itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing merek dagang nanti tertentu agar bisa acuan untuk membeli CPU. Nah, jadi untuk menghindari pembelian yang kurang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita ini membandingkan dua CPU ini menggunakan beberapa software seperti Cinebench R23, Cinebench R20, Cinebench R15, Geekbench 5, dan masih banyak lagi. Nah, ini tuh mengetes dari sintetis, kecepatan, sampai keefektifan, bahkan overclock. Nah, kita lanjut ke pendahuluan. Kita bahas sedikit aja tentang CPU. Jadi CPU itu adalah Central Processing Unit, yaitu perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak. Nah, istilah-istilah ini tuh adalah hardware. Nah, mungkin ini udah semua pada tahu, jadi kita skip aja langsung ke metode. Nah, metode yang digunakan ini adalah dengan cara menggunakan software dari Cinebench R23, R20, R15, Geekbench 5, GPU FP32, Blender 2.81, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan. Nah, ini juga berlanjut ke perbandingan dan pembahasan. Nah, kalau dilihat sekilas antara Intel Core i5 dan Ryzen ini ada plus minusnya. Nah, kalau misalnya ini Ryzen 5 itu sudah terinput dengan VGA-nya, sedangkan Core i5 belum. Nah, kita bisa lihat ini sebenarnya hampir sama aja ya, nggak beda-beda jauh gitu, nggak signifikan. Kita lanjut. Nah, ini tuh selanjutnya tuh tentang pengujian sintetis. Apa itu pengujian sintetis? Yaitu menyimulasikan berbagai tugas berbeda, 3D rendering, kompresi file, parsing web, dan perhitungan floating point. Jadi benchmark sintetis ini tuh secara keseluruhan aja gitu, nggak berat-berat tentang pengetesannya. Kita lihat di sini kalau misalnya Ryzen 5 ini lebih unggul di sintetisnya. Ini slide pertama. Kita lanjut slide kedua. Nah, di sini nih agak mulai kelihatan lagi, agak mulai mengimbangi dari segi tes sintetisnya. Kita bisa lihat. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, ini perbandingan hasil tes pakai software user benchmark ya. Kita lihat dulu dari harganya, ini memang lebih mahal AMD Ryzen 5, yaitu sekitar $7 atau 100 ribuan kalau dirupiahkan. Kita lihat di sini efektif kecepatannya lebih besar 18% dari Intel Core i5. Terus kalau misalnya kecepatan ranking, jauh sebenarnya antara Intel Core i5 dan AMD Ryzen ini. Kalau Intel Core i5 itu ke 84, kalau Ryzen ke 271. Kita ini bisa lihat sebenarnya kalau misalnya secara spesifik ini menang Intel Core i5 9400F daripada Ryzen 5 3400G. Kita bisa lihat rata-rata skor overclocknya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini
value dan sentimennya ini lebih condong ke Intel Core i5 9400F, kebanyakan dibeli, terus rating, value-nya yang ditawarkan. Nah ini terus kalau dilihat dari umur sih masih muda, AMD Ryzen 5 3400G. Kita lanjut. Nah ini perbandingan hasil tes menggunakan beberapa game. Ada War Thunder, Forza Horizon, GTA 5, Red Dead Redemption 2, PUBG, Fortnite, CSGO, Assassin's Creed Odyssey, dan Far Cry New Dawn. Nah, dia sekilas ini semakin besar FPS-nya itu semakin baik, tapi semakin kecil suhunya itu semakin baik. Ini sebelah kanan kita ada spesifikasinya, bisa dilihat spesifikasi dalam gamenya ada low, very low, normal, menghasilkan berapa fps atau suhunya berapa. Tapi kalau dilihat dari fps ini lebih unggul Intel Core i5 9400F. Tapi kalau masalah suhu masih lebih baik AMD Ryzen 5 3400G. Kita bisa lihat. Nah ini sekarang lanjut lagi kesimpulan. Nah jadi kita dapat melihat beberapa tabel di atas bahwa AMD Ryzen 5 sama-sama bersaing ketat sama Intel Core i5 9400F dari beberapa tes. Tapi AMD Ryzen ini memang sedikit di bawah walaupun harganya lebih mahal gitu kan. Tapi kalau misalnya saya disuruh milih nih antara AMD Ryzen 5 3400G atau Intel Core i5 9400F, saya lebih milih AMD Ryzen 5 3400G. Kenapa? Karena di dalamnya tuh udah terinput VGA sebesar 2GB. Jadi itu cukup lah untuk kayak saya misalnya mahasiswa gitu kan, nggak berat-berat banget, nggak mahal-mahal, nggak murah-murah banget gitu kan. Jadi cukup buat saya AMD Ryzen 5 tanpa membeli VGA lagi gitu, dengan yang memang performa sedikit di bawah Intel Core i5 9400F. Ya mungkin sekian pembahasan dari saya, semoga dapat dipahami. Sekian.